Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Schoolpedia, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat, saya juga sehat, amin. Baik, di video tutorial ini kami akan memberikan tutorial lengkap cara menggunakan Google Classroom untuk guru ya. Jadi untuk guru ya. Silahkan teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai agar teman-teman tidak ada kekeliruan dan tidak salah paham ya. Nah, sebelum menyimak pastikan teman-teman sudah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar ketika ada video baru dari Schoolpedia teman-teman tidak ketinggalan ya. Baik, teman-teman semua, kita mulai untuk tutorial Google Classroom ini. Dimulai langkah yang pertama yaitu membuat classroom. Nah, untuk membuat classroom teman-teman, caranya sangat mudah sekali, tapi saya akan memulai dari awal biar teman-teman tidak bingung ya. Pertama kita buka Classroom, teman-teman bisa buka tab baru di Google Chrome ya. Kemudian teman-teman bisa langsung memasukkan alamatnya classroomgoogle.com ini ya. Atau teman-teman bisa langsung menggunakan Google Apps di sini, klik. Nah, lalu pilih yang Classroom di sini ya. Nah, kita klik. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke Google Classroom kita di akun Google kita, baik akun Google biasa maupun akun Belajar ID kita. Nah, saya sarankan teman-teman menggunakan akun Belajar ID ya, karena fiturnya lebih powerful, lebih banyak kelebihannya pokoknya ya. Nah, jika sudah tampil beranda Google Classroom kita di sini, teman-teman, silahkan kita langsung bisa membuat kelas di tanda plus di sini ya, buat atau gabung dengan kelas. Klik. Nah, di sini karena teman-teman adalah sebagai seorang guru, maka teman-teman bisa membuat kelasnya di sini, buat kelas. Nah, kemudian setelah diklik buat kelas, isikan nama kelas ya, nama kelas. Nama kelasnya apa? Misalkan kelas 6 misalkan ya. Nah, kemudian bagian ini seperti subnya ya. Nah, kelas 6 misalkan 6A misalkan. Nah, mata pelajarannya silahkan teman-teman sesuaikan ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh untuk PJUK misalkan. Nah, ruangannya bisa diisi teman-teman, ruang kelas atau ruang sekolah yang ada, atau dikosongi juga tidak masalah sebenarnya. Saya contoh 201 ruang. Oke, jika sudah selesai teman-teman, langsung saja klik buat. Nah, jika sudah, maka kita telah berhasil membuat kelas ya, yakni kelas 6 bagian 6A. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sepintas ya, sepintas dan intinya to the point, bahwa di sini ada 4 menu. Ada forum, tugas kelas, anggota, nilai. Nah, pertama adalah forum di sini teman-teman. Forum ini gunanya adalah sebagai ruang informasi, tempat kita menyampaikan informasi apapun ya, pengumuman. Nah, contoh di sini saya akan mengumumkan kepada siswa-siswa, misalkan saya akan umumkan selamat datang di kelas 6A misalkan ya. Setelah itu diposting, klik. Nah, nanti siswa akan bisa melihat dan sekaligus mengomentari pengumuman ini ya, forum. Jadi kalau teman-teman mengetahui Facebook ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi seperti medianya, media komunikasi untuk pengumuman, informasi, diskusi ya di situ. Nah, lalu di sini ada tugas kelas. Nah, tugas kelas ini agak panjang, saya lewati dulu nanti di akhir ya. Di akhir, jadi teman-teman pastikan menyimak sampai selesai agar melihat penjelasan tugas kelas ini juga ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk anggota. Nah, anggota di sini teman-teman adalah anggota kita sebagai guru ya, saya dan siswa. Nah, cara menambahkan siswa teman-teman ada 3 cara. Pertama, kita bisa menambahkan manual di sini, undang siswa. Ya, lalu kita bisa memasukkan email yang akan kita undang siswa ya. Nah, misalkan ini email ini ya, saya undang sebagai siswa, atau mau ditambahkan lagi seterusnya juga bisa langsung ya. Klik undang. Nah, ini cara pertama, mengundang langsung dengan email. Kemudian
cara kedua, teman-teman, kita bisa klik di sini undang siswa. Kita bisa menggunakan link undangan ini. Klik ya, salin link undangan. Nah, kemudian bisa di-share link undangan ini di WA atau di email ya. Jadi nanti peserta ketika mengklik link undangan ini akan otomatis diarahkan ke grup kelas ini ya, ke classroom ini maksud saya ya. Begitu, itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, teman-teman, kita bisa menggunakan yang namanya kode kelas. Kode kelas bisa didapatkan di sini. Ya, settingan di sini. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini ada kode kelas. Nah, ini PKSDTY5. Nah, ketika teman-teman ingin bergabung menggunakan kode kelas ini, nah maka teman-teman bisa memberikan kode kelas ini kepada siswa ataupun peserta didik, calon peserta didik yang akan masuk di kelas Bapak Ibu ya. Begitu. Jadi ada 3 cara sekali lagi. Pertama adalah menggunakan langsung ya add emailnya. Kedua, menggunakan link undangan. Yang ketiga, menggunakan kode kelas di settingan di sini. Ya, kode kelas di sini. Nah, ini kode kelas. Begitu, teman-teman semua. Nah, kemudian untuk kode kelas ya, cara masuknya sebenarnya lebih simple ya, caranya begini ya. Nah, kita di beranda ketika masuk di classroom, klik tambahkan di sini, gabung ke kelas. Nah, kemudian pakai kode kelas tadi ya, tinggal dimasukkan dan masuk. Itu untuk menggunakan kode kelas. Begitu teman-teman untuk cara masuk di classroom kita ya. Itu untuk anggota ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah paham untuk forum dan anggota. Berikutnya adalah untuk nilai. Nilai ketika kita klik nilai di sini masih kosong teman-teman. Nah, nilai ini merupakan rekapan secara keseluruhan nilai di classroom kita. Ya, contoh saya akan menggunakan kelas lain ya. Ya ini. Misalkan, nah di sini adalah classroom lain saya sebagai guru, dan di sini ketika saya klik nilai maka akan tampil semua peserta atau semua siswa sekaligus rincian nilainya di sini ya. Nah, di sini semuanya lengkap dan mulai uji kompetensi dan seterusnya semuanya ya, dan nilai-nilainya lengkap. Nah, di sini masih strip 100 ya. Ini artinya adalah masih kosong nilainya, belum saya kasih nilai ya, dan nilai maksimalnya adalah 100 gitu ya. Begitu. Nah, ini rekap nilai secara keseluruhan ya. Nah, bagaimana cara untuk memberikan nilai ya, nanti akan saya bahas di tugas kelas teman-teman ya. Jadi pastikan simak sampai selesai. Oke. Baik. Itu untuk nilai teman-teman ya, nilai. Nah, jadi sudah forum, anggota, nilai. Nah, yang berikut saya akan menambahkan teman-teman di sini. Teman-teman juga bisa menghias classroom-nya ya, tampilannya agar teman-teman bisa membedakan antara kelas lain dengan kelas yang sedang Bapak Ibu aktif atau sedang Bapak Ibu gunakan. Ya, misalnya di sini kelas 6 ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengupload tema ya, atau mengupload foto ya. Contohnya saya akan mengupload foto di sini. Nah, kemudian akan diarahkan ke galeri. Kita bisa pilih dari komputer kita. Nah, kemudian akan diarahkan ke file explorer kita. Nah, saya akan mencari file di komputer saya. Di sini saya akan memilih contoh gambar ya. Masih proses ya. Contohnya adalah ini, karena ini PJOK, maka saya akan cari yang cocok dengan gambar PJOK. Yakni yang mana ya? Ya, ini misalkan ya. Open. Nah, kemudian akan mengupload gambar yang kita pilih tadi. Nah, teman-teman kemudian bisa memilih di sini. Nah, menyesuaikan ya lebar untuk tampilan beranda di kelas ya. Ini ya begini misalkan. Nah, jika sudah pilih tema kelas, nah maka nanti ini akan berubah. Nah, seperti ini. Begitu teman-teman ya, untuk menghias ya, menghias. Dan di sini teman-teman ada juga informasi penting bahwa di classroom menggunakan akun belajar ID, kita sebagai guru
akan otomatis ada link Meet, Google Meet ya, link video call, link video untuk Google Meet langsung di sini teman-teman. Caranya teman-teman bisa langsung mengklik buat link Meet di sini ya, di beranda kelasnya ini klik saja buat link Meet, klik. Nah, nanti di sini akan ada pilihan ya, dengan rapat video Meet Anda dapat terhubung dengan siswa untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi ini untuk sesi sinkron ya, sesi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ingin melakukan tatap muka secara daring. Nah, di sini teman-teman tidak perlu repot-repot buka Zoom ataupun membuka aplikasi Google Meet lain. Jadi langsung terkoneksi langsung di sini teman-teman di Classroom ya. Kita bisa klik buat link Meet, kemudian langsung saja buat link Meet di sini. Klik. Nah, otomatis akan terbuat link Google Meet di sini teman-teman ya. Nah, setelah itu ada pengaturan apakah bisa dilihat di siswa atau tidak. Jika ini dimatikan, maka siswa tidak bisa melihat. Saran saya sebaiknya ini dihidupkan. Jadi siswa akan langsung melihat, oh link Classroom kita di sini. Jadi teman-teman kalau mau video call menggunakan Google Meet akan lebih praktis. Teman-teman, yuk kelas ini kita Google Meet jam sekian-sekian. Ya, jadi akan lebih cepat. Nah, kemudian jika sudah yakin, kemudian simpan atau mau menyalin juga bisa ya. Jadi kalau teman-teman murid-muridnya sudah gabung di Classroom, tidak perlu disalin dan share, langsung saja infokan, silahkan cek link Google Meet di Classroom kita, begitu ya. Gitu, simpan. Nah, sudah terbuat link Google Meet ini dan kita bisa langsung membuka link Meet-nya ini. Kita klik ya. Nah, kemudian akan otomatis masuk di Google Meet kita di sini teman-teman ya. Langsung otomatis ya, langsung terkonek. Nah, dan kita tidak perlu repot-repot untuk membuat link baru ya, atau membuat Zoom baru ya. Langsung otomatis terkonek. Dan ini Bapak Ibu untuk Zoom Google Meet maksud saya, ini waktunya unlimited ya, tidak terbatas. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini tanpa khawatir waktu terputus atau Google Meet-nya ketika video konferensi terputus ya. Itu luar biasanya akun Belajar ID ya. Itu saya rasa untuk link Google Meet ya seperti ini. Tinggal nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk gabung sekarang dan seperti biasa ya, atau nanti kapan-kapan saya akan membuatkan video tutorial khusus untuk Google Meet secara lengkap ya, seperti Classroom ini. Oke, ini saya tutup saja. Nah, sudah teman-teman ya, forum, anggota, nilai, kemudian link Meet ya sudah, kemudian menghias ini juga sudah. Nah, sekarang yang terpenting adalah tugas kelas teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengklik tugas kelas di sini. Nah, tugas kelas ini kita bisa memberikan tugas kepada siswa ya. Tugasnya bisa berupa Google Slide ya, tampilan slide, PDF, link, YouTube, video, ataupun Google Form ya. Nah, kemudian teman-teman bisa membuat tugas ini buat misalkan. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi ya. Gunakan kembali postingan yang sudah dibuat dan topik ya. Nah, di sini saya sarankan teman-teman gunakan topik ya. Buatlah topik terlebih dahulu agar lebih praktis nanti untuk mengorganisir kelasnya. Topik itu maksudnya bagaimana? Topik itu begini teman-teman ya. Jadi teman-teman biar tidak bingung ya. Nah, ini contohnya. Nah, ketika saya klik tugas kelas, nah topik itu adalah yang tulisan besar ini, penting, mengenal Google Workspace, kemudian mengajar ini ya, dan yang ketiga ini adalah topik namanya teman-teman ya, topik ya, topik. Nah, kemudian yang kecil-kecil ini adalah tugasnya ya, tugasnya. Jadi sekali lagi yang besar-besar ini adalah judul-judulnya, ini adalah topik, kemudian ini adalah tugasnya atau isi dari topik itu, kemudian ini juga sama topik ya, dan ini adalah isinya. Nah, sekarang kita kembali bagaimana cara untuk membuat seperti itu ya. Di tugas kelas kita buat topik dulu misalkan ya, topik misalkan pertemuan pertama. Kita tambahkan. Nah, sudah selesai topiknya teman-teman di sini ya. Kita sudah ada topik tapi belum ada isinya. Nah, maka kita isi.
kita buat, lalu kita kasih di sini misalkan materi dulu ya, kita kasih materi. Nah, materinya adalah PJOK misalkan ya teman-teman, tema 1. Nah, kemudian ini adalah deskripsi, yakni penjelasan lebih lanjut. Nah, silahkan anak-anak bisa menyimak video berikut ini. Ini contohnya ya. Nah, kemudian teman-teman bisa menambahkan link file YouTube ya, Google Drive. Nah, saya akan menambahkan di sini link YouTube ya. Contohnya ya. Nah, ini teman-teman kalau bisa belum punya video bisa langsung mencari ya. Ini misalkan ya, kemudian klik tambahkan. Nah, sudah muncul di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah ada link, sudah memiliki link videonya atau link yang lain, bisa tambahkan, kemudian link, ya, kemudian masukkan linknya, ya. Caranya sama, tinggal dimasukkan di sini. Nah, kemudian jika sudah, kita tambahkan di sini, kita edit ya, topiknya. Nah, di sini tidak ada topik, belum diisi. Kita ganti topiknya adalah pertemuan pertama. Nah, jadi ini adalah materi pertemuan pertama. Misalkan kita posting kalau sudah posting. Nah, sudah selesai. Ini materi ya. Ini pertemuan 1 materinya. Kemudian kita buat lagi misalkan tugas ya. Kita buat tugas ya. Tugas. Misalkan tugasnya adalah dalam bentuk Google Slide misalkan ya, atau PDF ya, atau link juga bisa. Tugasnya misalkan latihan soal. Kemudian kita kasih petunjuk, silakan kerjakan latihan soal ini untuk diskusi. Nah, kemudian kita tambahkan juga link di sini teman-teman ya. Tambahkan misalkan teman-teman ada file ya, bisa diupload, browse di sini. Kita cari filenya teman-teman. Misalkan gambar ini ya, gambar ini ya 2, saya buka. Nah sudah teman-teman. Jadi di sini ada latihan soal, ada 2 gambar ya. Kemudian kita kasih petunjuknya di sini misalkan latihan soal menceritakan gerakan gambar pada gambar misalkan ya. Nah, oke, sudah. Jadi siswa menceritakan di gambar-gambar ini diceritakan ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa menambahkan poin ya. Nah, beda dengan materi tadi ya. Kalau materi tidak ada kolom poin ya. Kalau tugas pasti ada poinnya ya. Poinnya tertinggi ada 100. Kemudian tenggatnya ini mau dibatasi sampai kapan ya? Tenggatnya atau deadline tugasnya ini bisa diisi misalkan batas waktunya adalah 1 minggu misalkan ya, 1 minggu, waktunya opsional, waktunya jam 23.59 ya. Kemudian topiknya ya, topiknya pertemuan 1 ya, topik pertemuan 1. Rubrik di sini teman-teman ya, rubrik tidak perlu diisi, tidak masalah ya. Karena nanti kalau teman-teman isi rubrik berarti teman-teman harus membuat bobot atau perbandingan nilai ya. Jadi ini bisa dilewati, tidak apa-apa ya. Kemudian jika sudah, klik tugaskan. Nah, sudah. Jadi sudah 2. Pertama kita tadi share materi, yang berikut adalah latihan soal menceritakan gerakan. Nah, kalau kita mau memberikan soal dalam bentuk Google Form juga bisa teman-teman. Kita klik buat. Nah, kemudian bisa memberikan tugas kuis di sini. Ya, tugas kuis. Nah, judul kita isi latihan soal misalkan ya.
latihan soal. Nah, kemudian ada petunjuk. Silakan kerjakan soal berikut ini dengan kemampuanmu masing-masing, misalkan. Oke. Nah, di sini teman-teman, kita bisa membuat soal baru di sini, ya. Soal baru, atau teman-teman bisa menambahkan Google Form yang sudah dibuat, misalkan ya. Nah, di sini sekali lagi teman-teman bisa menambahkan Google Form yang sudah dibuat, dicari di Google Drive-nya, tambahkan Google Drive, ya. Kemudian cari di filenya di mana, ya. Tinggal dicari teman-teman. Nah, yang berikut di sini cara kedua, kita membuat ulang di sini ya. Kita tinggal klik di sini. Nah, nanti kita akan diarahkan ke Google Form blank quiz dan kita membuat dari nol, Nah, ini terserah teman-teman. Kalau belum ada soal bisa membuat baru di sini. Tapi kalau sudah punya, teman-teman bisa menghapus ini dulu, kemudian tambahkan Google Drive, cari Google Form yang sudah teman-teman buat ya. Drive, misalkan saya akan cari contoh soal Google Form yang sudah saya buat. Nah, ini contoh ini. Nah, kemudian saya sisipkan. Nah, sudah. Nah, kemudian teman-teman di sini penting sekali untuk pengimporan nilai dicentang ya. Jadi nanti nilai dari Google Form akan langsung otomatis tersimpan di Classroom kita ya. Nah, ini hanya ada di akun Belajar ID. Kalau akun biasa tidak akan Bapak Ibu temui impor nilai seperti ini ya. Nah, itulah luar biasanya akun Belajar ID. Jadi, pastikan ini tercentang. Jadi nanti nilainya dari Google Form langsung terkonek di Classroom. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, kemudian jika sudah, ya sudah, soal sudah, impor nilai sudah, kemudian kita geser di bawah kanan sini. Kita cari tenggat waktu kapan, misalkan ini 1 minggu juga misalkan ya. Waktunya jam 23 sama. Ya, jika sudah, klik di topiknya sama pertemuan 1. Nah, jika sudah, klik tugaskan. Ya, masih proses ya. Nah, nanti jika sudah ditugaskan ini akan otomatis tersimpan juga di sini ya, di topik pertemuan 1 ini ya. Nah, di sini. Misalkan ini teman-teman tidak urut, mau mengurutkan. Oh, ini yang paling atas ini, materi ini. Maka teman-teman bisa menggeser dengan cara mengklik geser ke atas ini ya. Atau bisa diklik titik 3 di sini ya, turunkan. Nah, turunkan atau naikkan ya. Ini kan nomor 2. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini kita naikkan nomor 1 ya. Naikkan. Nah, ini jadi topik pertemuan 1 ada materi, kemudian ada latihan soal ini ya tadi. Kemudian ada latihan soal juga menceritakan gambar tadi ya. Itu teman-teman. Ya, kemudian saya akan menambahkan lagi tugas buat tugas ya. Tugas ini sudah semua ya secara umum. Kemudian tugas. Nah, di sini saya akan menambahkan contoh tugas ini diskusi sepak bola misalkan ya. Oke. Nah, kemudian kita isi di sini, silakan sampaikan pendapatmu tentang teknik sepak bola. Nah, berikutnya kita tambahkan di sini, teman-teman. Kita bisa menambahkan Google Slide atau Google Doc, Google Dokumen, ya. Apa saja? Kita klik di sini Google. Kita cari, misalkan kita cari di drive saya. Misalkan saya akan memilih contoh ini. Ini file penting hari ini ya. Saya sisipkan. Contohnya ini ya. Kita sisipkan. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui. Nah, siswa dapat melihat file. Jadi tugasnya ini nanti di Classroom siswa hanya dapat melihat saja. Tapi kalau kita setting di sini, siswa dapat mengedit file. Jadi file ini nanti dapat diedit siswa. Ya, file ini ya, file ini. Nah, saya klik dulu, saya buka filenya. Nah, ini.
Jadi misalkan nanti ada topik diskusi atau apa ya. Nah, nanti siswa bisa mengedit juga di sini ya, mengedit. Nah, beda juga di sini teman-teman, ada buat salinan untuk setiap siswa. Nah, kalau buat salinan untuk setiap siswa berarti setiap siswa akan memiliki file masing-masing ya, memiliki file masing-masing. Saya ulang, kalau siswa dapat melihat file berarti siswa hanya dapat melihat file yang kita share. Kalau siswa dapat mengedit file, berarti siswa akan mengedit langsung di file yang kita share ini. Ya, jadi nanti siswa akan membuka dan bisa mengedit langsung di sini. Nah, berbeda kalau yang ketiga ini buat salinan untuk setiap siswa, maka siswa akan mengedit di file masing-masing. Nanti akan ada namanya di setiap file mereka. Misalkan file penting hari 1, kemudian di belakangnya ada nama masing-masing. Jadi tidak akan sama antara siswa satu dan siswa lainnya kalau kita buat salinan. Nah, dan saya sarankan buat salinan untuk setiap siswa yang ini ya. Jadi akan aman, datanya aman ya, filenya, file masternya tetap ya, dan siswa memiliki duplikasi masing-masing. Itu ya. Kemudian jika sudah ya, teman-teman intinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ingin menggunakan tugas seperti apa ya. Misalkan mau mengerjakan satu file bersama-sama ya, tinggal pilih yang siswa dapat mengedit file ya. Jadi nanti siswa akan bekerja dalam satu file, untuk semua siswa mengerjakan satu file ya, mungkin mengerjakan soal cerita atau apa ya. Sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru ya. Kemudian tenggat waktu seperti biasa kita setting 1 minggu, waktu, jam, dan topik pertemuan 1. Nah, jika sudah, klik tugaskan ya. Nah, dengan demikian kita telah memberikan konten atau memberikan isi di topik pertemuan 1 ya, dan sudah menugaskan lengkap di sini ya. Ada diskusi sepak bola, PJOK tema 1 materi ya. Nah, kemudian tinggal teman-teman atur ya, mau diurutkan misalkan yang materi ini paling atas ya, begini. Nah, kemudian latihan soal yang Google Form yang paling akhir misalkan. Ya. Oh, ini kita sini ya begini. Begitu teman-teman untuk pertemuan 1. Nah, berikutnya kalau pertemuan 2, teman-teman tinggal buat lagi topik ya. Topik. Nah, misalkan topik pertemuan 2 misalkan ya. Atau apapun itu ya. Mungkin topiknya dibuat sesuai dengan per materi juga bisa ya, tambahkan. Begitu. Nah, ini kemudian kita tinggal tambahkan di sini ya, sama caranya buat misalkan tugas ya, tugas pertemuan 2 misalkan. Kemudian kita tambahkan Google Drive. Nah, kita cari file misalkan file ini ya, saya carikan file di drive saya ya, misalkan ini ya, dokumen tanpa judul. Nah, ini lalu kita setting seperti biasa, tenggat waktu 1 minggu misalkan, disesuaikan ya dengan kebutuhan Bapak Ibu, biasa 1-2 hari saja ya, atau nah, kemudian topiknya pertemuan 2 ya, jangan sampai keliru. Kemudian jika sudah, tugaskan. Nah, begitu teman-teman. Sekali lagi, topiknya yang bisa menyesuaikan, bisa nama pertemuan, bisa nama materi ya, dan lain-lain. Intinya teman-teman bisa disesuaikan ya. Ini pertemuan 1, misalkan pertemuan 1 ditaruh paling atas, juga bisa naikkan, klik. Nah, pertemuan 1 paling atas, dan ini pertemuan 2. Itu tinggal teman-teman pandai-pandai saja mengatur, mengedit, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Begitu. Jadi nanti siswa ketika membuka Classroom diarahkan langsung mengklik tugas kelas ya, untuk mengerjakan semua tagihan-tagihan tugas yang sudah Bapak Ibu siapkan ya. Kalau ingin bertanya di forum, begitu saja. Itu mungkin sepintas untuk tutorial, dan yang berikut adalah untuk bagaimana cara memberikan nilai teman-teman ya. Nah, cara untuk memberikan nilai ya, biar lebih cepat saya akan membuka Classroom yang lain. Di Classroom saya di sini misalkan yang ini ya, misalkan ya.
Nah, kita bisa memberikan nilai kepada siswa yang telah mengerjakan. Kita bisa mengklik di tugas kelas. Nah, di sini ya, jadi ada topik penting, topik mengenal Google Workspace. Nah, di sini saya akan menilai ya, untuk menilai misalkan yang tugas pertama ini. Unit 1 saya klik. Nah, kemudian kita bisa lihat tugas di sini. Nah, di sini akan ada informasi 59 sudah diserahkan. Ya, sudah diserahkan artinya siswa sudah menyelesaikan tugasnya dan mengklik diserahkan ya, ini. Dan ini belum mengerjakan ya, baru diberikan. Artinya ini dari guru ke siswa, belum diselesaikan ya. Itu. Kemudian jika sudah, tinggal teman-teman cek ya. Misalkan atas nama Supriyatna ini ya, cek oh tidak ada lampiran ya. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada lampiran nanti biasanya akan ada di sini seperti ini. Nah, ini ada contohnya Pak Nofri Abbas ini, dia menyertakan lampiran. Kita bisa mengceknya, klik. Nah, nanti kita akan bisa melihat lampiran file yang dilampirkan oleh Bapak ini ya. Nah, ini dia memberikan screenshot nilai. Nah, kemudian kita bisa menilainya langsung di sini nilai ya. Bisa langsung di sini atau ya di sini ya, atau di sini langsung ya, cari namanya Nofri Abbas ya. Kita cari, atau biar lebih cepat ya, kita bisa mencarinya untuk siswa yang telah mengerjakannya ya. Di sini semua siswa ya. Di sini ini. Nah, ini Pak Nofri Abbas ini kita kasih nilai, misalkan nilainya adalah 95 misalkan. Nah, ini kita sudah menilai. Nah, jika sudah kita nilai, klik kembalikan. Artinya nilai ini akan diinfokan kepada siswa tersebut ya. Jadi analoginya adalah siswa sudah mengerjakan, sudah dikumpulkan dan kita nilai, dan pekerjaan itu kita kembalikan pada siswa untuk melihat nilainya itu ya. Kita klik kembalikan, jangan lupa. Nah, ini kembalikan pekerjaan ke satu siswa ya. Siswa akan diberitahu, akan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda tinggalkan ya. Jadi Pak Nofri ini nanti akan mendapatkan informasi, mendapatkan nilai 95. Kita klik kembalikan. Nah, seperti itu teman-teman untuk memberikan nilai ya. Nah, jadi intinya saya ulang dari awal ya, tugas kelas. Teman-teman cari di kelasnya, kemudian cari di tugas kelas ya. Tugas kelas, kemudian cari bagian mana ya. Tugas kelas, cari mana yang akan mau dinilai. Misalkan unit berapa ya, mungkin unit 10 misalkan ini ya. Tugas yang ini, nah, di sini ada 10 sudah diserahkan dan 103 baru diterima siswa ya. Kemudian kita klik lihat tugas. Nah, sama tinggal cari ya, misalkan Bu Tri Puji Astuti ini yang mau dinilai juga bisa ya. Kita kasih nilai misalkan 96 ya. Dan seterusnya Pak Abdurrahman ini kita kasih nilai 90 misalkan ya. Nah, jika sudah semua misalkan, kita klik kembalikan. Nah, tentu teman-teman tetap melihat lampiran yang dilampirkan siswa kalau ada ya. Kalau tidak ada ya disesuaikan. Kembalikan kalau sudah. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk memberikan nilai siswa ya. Memberikan nilai siswa, dan ini merupakan tutorial classroom untuk guru. Nah, nanti setelah video ini saya akan juga membuat tutorial untuk siswa, classroom untuk siswa. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu membutuhkan untuk siswanya yang masih bingung ya, siswa bisa melihat video yang akan kami buat video berikutnya. Nah, satu lagi teman-teman, ya mumpung selagi masih ingat ya. Jadi nilai di classroom ini kita bisa download di file spreadsheet ya. Jadi ini akan sangat memudahkan tugas kita tidak perlu merekap satu-satu. Wah, ini yang ditunggu-tunggu kita selama ini ya. Contohnya di sini saya akan mendownload nilai dari kelas yang ini misalkan ya. Nah, jadi tadi sudah memberikan nilai dan seterusnya.
Nah, teman-teman bisa melihat di sini cara untuk mendownloadnya. Teman-teman juga sama, klik tugas kelas ya. Lalu pilih saja salah satu tugas yang ada ya, klik di sini. Kemudian lihat tugas. Nah, berikutnya teman-teman bisa mendownloadnya lewat sini. Tanda setelan di sini, klik. Lalu salin semua nilai ke Google Spreadsheet, klik. Nah, nanti di sini teman-teman akan bisa melihat semua nilai yang telah teman-teman berikan kepada siswa dan otomatis terekap secara keseluruhan. Ya, dan ini akan sangat memudahkan kita untuk memberikan nilai ya pada siswa di sini teman-teman ya. Jadi ini per tugasnya ya, tugasnya mulai dari ini, kemudian dan seterusnya ya. Nah, ini adalah kolom yang ini ya, kolom yang E, F, G, H, I, J dan seterusnya. Ini menyesuaikan yang ada di sini teman-teman ya, menyesuaikan yang ada di sini. Nah, di sini nih ini ya, yang kecil-kecil ini ya, ini kan tugas-tugas. Jadi setelah kita nilai, nah kita bisa juga melihatnya atau hasil downloadannya nanti seperti ini ya, dan ada rata-ratanya juga teman-teman ya. Nah itu, wah ini ternyata ya, jadi sudah sangat cukup lengkap sekaligus di sini. Nah ini contoh tadi memberikan nilai ya. Nah dan di sini namanya juga ada ya, nama siswa ya, kita bisa melihat dan nilainya di sini. Nah itu teman-teman untuk mendownload nilai, dan rata-rata kelas juga ada ya, rata-rata kelasnya di sini ya, di atas ini, dan otomatis ini akan sangat memudahkan tugas kita dan tinggal diolah ke raport begitu Bapak Ibu ya. Itu untuk download nilai. Untuk tutorial Classroom untuk guru sampai sini dulu ya. Jika ada kesulitan atau pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya dari Schoolopedia. Sekian dulu, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.